Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, Al-Quran, hadis dengan target pencapaian pemahaman pembelajaran adalah siswa mampu memahami kandungan surah Al-Bayyinah dengan baik dan benar. Pada ayat yang pertama, ada dua kelompok orang kafir yang disebutkan oleh Allah, yaitu ahli kitab dan orang-orang musyrik, para penyembah berhala dan api, baik dari bangsa Arab maupun non-Arab. Mereka tidak mau meninggalkan agamanya sebelum jelas bagi mereka perkara yang hak atau bukti yang nyata, yaitu seorang Rasul. Dalam ayat pertama ini menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang musyrik, tidak akan meninggalkan agamanya dan dia tidak akan masuk Islam meskipun sudah terdapat bukti yang nyata bahwasanya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Kemudian penjelasan ayat kedua dan ayat ketiga. Pada ayat kedua, Allah menjelaskan tentang adanya seorang Rasul darinya yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Rasul yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, sedangkan lembaran-lembaran itu adalah Al-Quran yang mulia. Al-Quran telah tercatat di kalangan Mala'ul A'la di dalam lembaran-lembaran yang disucikan. Kemudian penjelasan ini dilanjutkan pada ayat ketiga. Di dalam Al-Quran terdapat isi kitab-kitab yang lurus, yaitu adil yang lurus. Tidak ada kesalahan di dalamnya. Hal itu disebabkan Al-Quran berasal dari sisi Allah atau kalamullah. Jadi pada ayat kedua dan pada ayat ketiga ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah telah menurunkan atau mengutus seorang Rasul atau Nabi yang bernama Nabi Muhammad. Begitu juga Allah memberikan mukjizat, yakni Al-Quranul Karim, yang mana di dalam Al-Quran tersebut tidak ada kesalahan karena Al-Quran merupakan kalamullah. Namun para kafir Quraisy, yakni orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik, enggan mempercayainya sehingga mereka tidak meninggalkan agamanya dan masuk agama Islam. Pada ayat keempat, Allah menjelaskan keadaan ahli kitab setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Mereka justru berpecah belah ketika datang bukti yang nyata yang mereka tunggu. Padahal bukti-bukti itu telah mereka ketahui dengan jelas dalam kitab-kitab mereka. Mereka mengingkari kitab-kitab yang telah mereka imani. Maksud pada ayat keempat ini adalah bahwasanya para ahli kitab itu telah memiliki kitab yang mereka imani. Dan di dalam kitab tersebut telah dijelaskan bahwasanya akan datang seorang nabi terakhir yang bernama Muhammad. Namun mereka tidak mengimani, mereka tidak mempercayai bahwasanya nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad, sehingga mereka tetap tidak mau untuk masuk Islam. Pada ayat kelima, Allah memerintah para ahli kitab dan orang musyrik untuk kembali dari akidah yang menyimpang menuju akidah yang benar, yaitu akidah yang murni. Maksudnya mereka disuruh untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama secara lurus. Mereka juga disuruh melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Sholat merupakan ibadah badaniah yang paling mulia.
Adapun menunaikan zakat merupakan bentuk kepedulian sosial terhadap fakir miskin. Maksud dari ayat kelima ini adalah setelah Allah menunjukkan bukti yang nyata berupa Nabi Muhammad dan juga mukjizatnya kitab Al-Quran, Allah telah memerintah kepada para ahli kitab untuk melakukan sholat, mengeluarkan zakat, dan kembali ke ajaran Islam, yakni agama yang paling benar. Pada ayat ke-6, Allah menjelaskan keadaan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Mereka telah mengingkari kebenaran Nabi Muhammad dan Al-Quran. Mereka akan berada dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya dan menjadi makhluk yang paling buruk. Maksud dari ayat ke-6 ini adalah orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik digolongkan oleh Allah menjadi golongan syarrul bariyah, yakni makhluk yang paling buruk, karena mereka tidak mempercayai Islam dan mereka enggan mempercayai Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dan Al-Quranul Karim sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Mereka akan berada dalam neraka jahanam untuk selamanya, ini kekal, karena mereka tergolong dari makhluk yang paling buruk, yakni syarrul bariyah. Pada ayat ke-7, Allah mengabarkan keadaan orang-orang yang memiliki keimanan dalam hati mereka dan mengerjakan perbuatan baik untuk beribadah kepadanya. Mereka disebutkan sebagai makhluk yang paling baik. Tahukah kalian apa balasan bagi makhluk yang paling baik? Beriman dan beramal soleh. Maksud dari ayat ke-7 ini adalah bahwasanya terdapat satu golongan yang bernama makhluk yang paling baik. Siapakah makhluk yang paling baik itu? Mereka yang mengimani bahwasanya Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir dan Al-Quran sebagai mukjizatnya, dan mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Dan apa balasan bagi mereka yang mengimani itu? Pada ayat ke-8 menjelaskan bahwasanya Allah akan memberikan balasan kepada orang yang telah mempercayai Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dan Al-Quran sebagai mukjizatnya, dan mereka beramal soleh, beriman kepada Allah. Mereka akan mendapatkan surga Aden di sisi Allah. Mereka hidup kekal di dalamnya. Mereka masuk surga dengan keridhaan Allah. Mereka pun ridho terhadap balasan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sekian dari Ustadz untuk materi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.